Shalom, salam dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Isa Al-Masih naik ke surga. Kenaikannya sangat penting. Kenapa? Karena seluruh kalender di dunia merah, libur. Karena itu sangat penting. Saudara yang saya kasih, setelah saudara memuji Tuhan, berdoa, tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Saya ambil dan kita buka Alkitab kita dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 50-53. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi ada 3 poin yang saya bisa ambil dari kebenaran firman Tuhan ini. Adalah pertama, di dalam ayat yang ke-52, mereka sangat bersukacita. Kenapa mereka sangat bersukacita? Dalam prosesi kenaikan Tuhan Yesus Kristus dari bumi ini menuju ke surga. Apa yang terjadi? Yesus sedang memberkati mereka, memberkati murid-muridnya. Dan waktu dia memberkati, dia terangkat. Semua murid-muridnya langsung sujud menyembah. Dan apa? Penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan. Kenapa mereka penuh sukacita dan kegembiraan? Karena mereka melihat juru selamat, guru mereka yang sangat mulia dan agung itu pernah menyampaikan janji. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 2 dikatakan di sana. Janganlah gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi artinya apa? Dia sedang menyediakan tempat tinggal bagi saudara dan saya. Dia sudah menyiapkan tempat tinggal buat saya dan saudara. Dan hari ini berita sukacita juga itu terjadi buat saudara. Saudara harusnya ada pengharapan. Kita yang tinggal dalam dunia ini hanya sementara. Hanya menikmati yang enaknya cuma sementara. Tetapi setelah itu, waktu saudara tetap menjaga hidup berkenan dan kudus di hadapan Allah, ketika Tuhan datang, kita sudah ada tempat. Dan saudara gak perlu lagi gelisah dan bingung. Kenapa? Tempat tinggal sudah disiapkan Tuhan buat kita. Jadi berita kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu adalah mempunyai berita pengharapan. Berita membawa saudara penuh dengan sukacita dan kegembiraan. Kenapa? Karena Yesus Kristus itu sudah menyiapkan tempat buat kita. Bukan hanya itu saja, saudara. Ada banyak janji-janji dari firman Tuhan bahwa dia sedang menyertai saudara dengan Roh Kudusnya. Apalagi dia akan menguatkan saudara. Bagian yang kedua yang sangat penting yang saya bisa sampaikan di sini adalah berita Mesias menyatakan kemuliaannya. Yesus sedang menyatakan siapa pribadinya. Dengan dia terangkat ke surga, itu berarti dia memberitahukan bahwa dia punya tempat tinggal bukan di bumi, di surga. Dan di surga di sana adalah tempat yang kekal, tempat yang tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan, tangisan, dan yang menyedihkan. Nah, kalau saudara sudah tahu pesan ini, seharusnya membawa saudara kepada pengharapan. Kesedihan apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu sekarang, ingat saja satu hal, bahwa dia sedang menyiapkan kekekalan yang penuh dengan sukacita. Jadi, berita yang kedua ini sangat penting. Kenapa? Karena dia sedang menyatakan kemuliaannya. Ini berita kristologi. Berita yang utuh dari Yesus Kristus itu sendiri. Setelah kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, dan yang keempat, kenaikannya. Dan inilah yang kita sedang rayakan. Nah, berita tentang kenaikannya ini, dia sedang memberitahukan pribadinya itu siapa. Dan dia mau kemana. Dan setelah itu mau ngapain. Tadi saya sudah beritahu, dia sedang menyiapkan tempat tinggal bagi saudara dan saya. Jadi berita kenaikan
ada mengandung makna kebenaran yang lain lagi. Yang saya boleh ambil dari poin yang ketiga. Dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11. Ada berita malaikat di sana. Karena apa? Semuanya murid-murid pada bengong. Lihat Yesus naik ke surga sampai awan menutupi. Sehingga malaikat harus turun dan berkata, apalagi yang kalian lihat? Apa yang kalian lihat ini adalah dia juga akan kembali lagi seperti dia naik. Jadi prosesi ini memberitahukan tentang kedatangannya. Jadi berita kenaikannya adalah sekaligus juga berita tentang kita harus siap-siap tentang kedatangannya. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sedang memprediksi apakah ini sudah waktunya Tuhan Yesus mau datang dengan corona. Bayangkan kesusahannya sedang meliputi seluruh dunia. Hanya virus yang kecil yang tidak terlihat membuat manusia banyak yang mati. Banyak yang sedih, banyak yang bunuh diri, dan banyak kejahatan yang sedang terjadi. Lalu bagaimana posisi saudara dan saya? Seharusnya kesusahan ini memberitahukan bahwa kita hidup di bawah kolong langit ini cuma sementara. Dan itulah sebabnya saya harus bergerak. Lebih setia lagi, lebih maju lagi, lebih giat lagi melayani Tuhan. Karena di Kisah Para 1 ayat 8, saudara punya tugas. Yaitu apa? Menjadi saksi. Di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu beritanya. Artinya ekspansi tentang pengajaran tentang Yesus Kristus harus semua orang tahu. Karena ini berita bukan berita tentang agama, penyebaran agama Kristen, bukan. Ini berita tentang kabar baik, kabar kesukacita. Karena apa? Di dalam Yesus ada pengharapan, ada sukacita, ada kemenangan, ada berkat-berkat di dalamnya. Jadi saudara jangan diam di tempat. Memang sih pemerintah bilang kita harus diam, tinggal di rumah. Tetapi sosmed saudara bisa jadi berkat. Dengan engkau bertegur sapa dengan orang yang mungkin kebetulan, engkau bisa jadi berkat. Paling tidak memberitahukan kita semuanya dalam keadaan baik. Tuhan masih pelihara kita. Tuhan masih menolong kita. Ini adalah berita yang luar biasa, yang sangat memberkati kita sekalian. Jadi kalau saya perhatikan dari berita tentang kenaikan, sebenarnya itu berita tentang berkat. Tadi yang saya bisa baca, sementara dia memberkati, dia terangkat. Jadi Yesus sedang memberkati. Jadi kenaikannya adalah sedang memberkati. Berita firman Tuhan ini harusnya memberkati saudara. Saudara hidup di mana saudara tinggal, memberkati. Jadi lengkaplah hari kenaikan itu. Bukan hanya berita mimbar yang kita dengar, oh tentang Yesus naik, bukan. Berita kenaikan itu berita yang memberkati. Berita yang membawa sukacita, kemenangan, dan berpengharapan. Dan kalau kita sudah mendengarkan berita ini, jangan mundur. Jangan jauh, jangan malas. Jangan asal-asalan ikut Tuhan. Harus serius, harus sungguh-sungguh, harus kerja keras. Karena apa? Kalau engkau mencari Tuhan dan kebenarannya, firman Tuhan bilang apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ada banyak berita-berita firman Allah ketika kita memprioritaskan Tuhan. Saudara, Tuhan akan curahkan berkatnya. Minimal saudara masih dalam sehat-sehat walafiat. Ada orang yang kaya yang banyak uang, ketakutan. Kenapa? Wah, hartanya nanti mau kemana nih? Saya sudah cari capek-capek. Ya ilah. Kenapa? Mereka hidup berpikir bahwa dunia ini sorga. Bukan saudara. Ini cuma sementara. Engkau tinggal itu cuma sementara. Jangan engkau mundur dari Tuhan. Jangan engkau lupa dari Tuhan. Engkau yang gak pernah pergi ke gereja, saya sarankan, jangan diam di tempat. Pergi ke gereja. Kalau acara ini, situasi ini sudah selesai, datang ke gereja. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berdoa, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan.
Karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk saudara nikmati hidup ini. Ya, jadi berita kenaikan adalah berita istimewa, berita pengharapan, berita tentang kedatangannya, berita juga tentang memberkati. Berita engkau bisa menjadi saksi. Ada banyak kebenaran firman Tuhan di sana. Berita tentang Dia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk apa? Untuk memberikan pahala buat saudara. Kita nggak dihakimi lagi. Karena apa? Kita sudah ditebus oleh darahnya. Kita nanti akan ke surga melalui pintu VIP. Sudah disiapkan. Tapi bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan, saya sarankan engkau harus terima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kenapa? Karena saudara akan mengalami satu pintu yang saudara akan lewati. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu pintu VIP-nya. Dan saya sarankan, terima Yesus sebagai juru selamat. Dan hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Maka saudara diberkati Tuhan. Berita firman Allah yang saya sudah sampaikan ada banyak. Bicara tentang pengharapan, bicara tentang bahwa Dia sedang memberkati, berita tentang engkau harus bersukacita, berita engkau harus menjadi berkat, engkau akan dipakai menjadi alatnya Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Inilah berita penting yang saya bisa sampaikan. Izinkan hatimu disentuh oleh Roh Kudus. Izinkan engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, terbuka, sehingga saudara mengalami pengurapan dari Tuhan. Dan saya berdoa, biar semua yang mendengarkan berita mimbar ini diberkati Tuhan, dijamah, diurapi Tuhan. Dan saudara akan mengalami pengalaman yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak tinggalkan kita sendiri. Sekalipun Dia di surga, Dia sedang melihat kita. Dan Dia tahu apa pergumulan hidupmu. Dia tidak tinggalkan kau sendiri. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Jangan engkau lalai. Jangan engkau tunda lagi ikut Tuhan. Hari ini terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Setialah. Dan engkau mengalami pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Shalom.